Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Ya, silakan Ya, duduk. Oke, silakan duduk. Ya. Terima kasih nak sudah hadir di ruang bimbingan konseling ini. ya, Mister. Ya, Ya, Al tahu kenapa dipanggil di ruangan BK ini nak? ya, Mister. Ya, jadi berdasarkan data yang Mister miliki itu dari hasil presensi, kemudian dari guru kelas, bahwasannya Al ini beberapa kali itu meninggalkan kelas atau bisa dikatakan membolos. Jadi Al meninggalkan kelas, kemudian juga sering terlambat, ya. Nah, makanya Al Mister undang di ruang bimbingan konseling pada siang hari ini. Seperti itu ya, Nak ya. Ya, Mister. Nah, kemudian hari ini kita akan melakukan proses konseling individu. Alga tahu apa itu konseling individu? Belum, Mister. Belum tahu ya. Konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, dalam hal ini konselornya adalah Mr. Ridwan dan Alga itu selaku konseli ya. Untuk apa, Mister? Untuk pengentasan permasalahan pribadi Alga ya. Nah, di dalam konseling ini itu ada asas-asasnya, nak. Ada asas-asas yang perlu kita terapkan, ada asas-asas yang perlu kita patuhi ya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan ya. Jadi Al ke ruangan BK ini dengan sukarela, tidak ada paksaan ya. Apakah Al terpaksa datang ke sini? Tidak, Mister. Tidak ya. Jadi secara sukarela datang ke ruang BK ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Al ya. Kemudian ada juga asas kenormatifan ya, nak ya. Asas kenormatifan itu adalah jadi apapun yang kita bicarakan pada hari ini atau dalam proses konseling ini diharapkan tidak keluar dari norma-norma yang berlaku. Ya. Jadi berbicara sopan dan sebagainya seperti itu ya. Paham, nak? Paham, Mister. Paham ya. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang sudah Mister sampaikan kepada Al tadi di awal. Jadi bahwasanya berdasarkan data yang ada pada Mister itu Al sering melakukan tindakan meninggalkan kelas atau membolos. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak, nak, apa permasalahan Al itu? Penyebabnya ya, Mister ya. Jadi awalnya itu saya sempat kenalan, Mister, sama teman di Facebook, Mister. Iya. Habis itu udah kenalan gitu, saya diajak nih, Mister, buat pergi nongkrong, Iya. main game di luar sampai malam gitu, Mister. Jadi terus kemudian paginya saya sering ngantuk gitu, terus akhirnya saya memilih untuk bolos gitu, Mister. Iya. Nah, pada saat keluar malam itu apa yang Al lakukan di sana? Ya kita nongkrong gitu, Mister, ngopi, habis itu main game gitu, Mister. Iya. Setiap hari? Akhir-akhir ini hampir setiap hari, Mister. Di mana? Biasanya di tempat kafe gitu, Mister. Iya. Bisa di tempat kafe gitu. Sebelumnya pamit kepada orang tua nggak? Enggak, Mister. Enggak ya. Ya. Kira-kira ya yang Al lakukan itu adalah sering keluar malam, kemudian akhir-akhir ini ya, nah ya, apalagi sering keluar malam, kemudian nongkrong, main game dan sebagainya dengan teman yang baru saja dikenal. Iya. Al seneng di situ. Iya, saya ngerasa seneng. Merasa seneng, tapi Al tidak memikirkan dampak ke belakangnya ya, nak ya. Oke. Jadi ketika Al keluar malam, kemudian paginya harus sekolah ya, sekolah, kemudian Al tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Ya karena saya ngantuk gitu, Mister, kalau di sekolah, terus saya lebih memilih untuk bolos saja daripada sekolah, Mister. Iya. Coba Al pikirkan ulang. Sekolah dengan main tadi, lebih prioritas yang mana, nak? Seharusnya prioritas sekolah, Mister. Prioritas sekolah, tetapi Al lebih memilih meninggalkan sekolah ya, nak. Iya. Itu menyebabkan jadi ya sampai sekolah terlambat, kemudian di sekolah tidur. Ya benar nggak? Di sekolah sering tidur nggak? Sering tidur, Mister. Ya, Mister juga dapat laporan itu.
Nah, penyebabnya itu tadi. Kira-kira yang Al lakukan itu baik atau tidak? Tidak, Mister. Tidak baik. Ya, Al sudah tahu itu tidak baik, sudah eh, pergi tanpa izin orang tua. Apalagi Al sebagai seorang pelajar ya, Nak ya. Iya. Al sebagai seorang pelajar, kemudian kalau malam pergi nongkrong sampai tengah malam, kemudian paginya jadi terlambat sekolah, jadi tidak masuk sekolah, seperti itu. Menurut Al sendiri, kira-kira efeknya apa nak kepada pembelajaran Al atau dampaknya di sekolah Al? Iya, kalau menurut saya jadi lebih ketinggalan pelajaran gitu, Mister. Terus habis itu jadi apa namanya, kalau ujian gitu jadi nggak fokus karena nggak tahu materinya gitu, Mister. Iya, jadi dari bermula kenal sama teman, kemudian main bareng, tidak tahu waktu, tidak meminta izin kepada orang tua, efeknya adalah paginya ketika mau berangkat sekolah masih tidur, meninggalkan kelas, kemudian tidur di kelas seperti itu. Nah, efeknya pasca itu kalau Al meninggalkan kelasnya, seperti yang Al sampaikan tadi, ada tertinggal pembelajaran, kemudian hasil belajar yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya Al ini mempunyai potensi yang lebih ya. Dilihat dari nilai Al yang sebelumnya itu nilainya positif, tapi semakin kesini itu kok semakin menurun. Bahkan Al itu sering tidak masuk sekolah dan tidur di kelas seperti itu. Ya, itu adalah dampaknya. Kira-kira ya Nak ya, dari dampak itu apa yang akan Al lakukan? Mungkin tidak mengulangi kesalahan yang sama, Mister, terus lebih giat lagi dalam belajar. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang seperti apa, Nak? Kesalahan yang seperti saya lakukan, seperti keluar malam sampai malam, habis itu bolos sekolah, habis itu tidur di kelas dan lain-lain seperti itu, Mister. Iya. Oke, itu mungkin yang akan Al lakukan. Kalau Mister boleh menyampaikan kembali, kalau Al bermain setiap malam, kemudian paginya terlambat ke sekolah atau meninggalkan kegiatan pembelajaran, dalam hal ini adalah bolos, itu efeknya adalah nilainya turun, kemudian gagal dalam ujian, kemudian hasilnya juga tidak maksimal seperti itu. Kira-kira kalau Al ini tidak terlambat sekolah, Al masuk setiap hari, Al tidak main setiap malam, kira-kira apa yang akan terjadi, Nak? Mungkin saya tidak akan ketinggalan pelajaran, juga nilai saya juga akan bagus dan konsisten gitu, Mister. Berarti Al sudah mempunyai gambaran kalau Al melakukan ini maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Kalau Al tidak melakukan ini, hasilnya adalah akan seperti ini. Seperti itu ya, Al sudah punya gambaran itu ya, Nak ya. Oke, kalau sudah mempunyai gambaran seperti itu, kira-kira, Nak, dari Al sendiri akan memilih yang mana? Apakah akan tetap keluar dengan teman yang tadi atau masuk sekolah tetap waktu ya? Apalagi Al ini seorang pelajar, sudah kelas 8 ya, Nak ya. Iya. Ya. Kalau diajak teman itu kira-kira bisa menolak enggak? Bisa. Bisa kan? Jadi keputusan ada di Al sendiri kan, Al bisa menolaknya. Kan dampak positif sama negatifnya ketika Al keluar malam itu lebih banyak negatifnya. Ada enggak dampak positifnya, Nak, ketika kamu keluar malam? Enggak ada, Mister. Enggak ada kan? Paling cuman seneng aja. Cuman seneng aja kan? Cuman seneng, tapi pasca itu dampaknya adalah ya bangunnya telat, nggak masuk sekolah, sampai nanti merembet sampai ke nilainya kurang baik ya, Nak ya. Bahkan kalau ulangan nggak ikut dan sebagainya seperti itu, ya kan? Iya, Mister. Iya. Jadi Al sudah tahu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Ya. Kira-kira Al akan untuk selanjutnya Al akan melakukan yang mana? Saya akan tidak bolos sekolah lagi. Habis itu tidak keluar malam-malam lagi, tidak nongkrong malam lagi.
habis Iya. itu tidak tiduran lagi di kelas. Iya. Oke. Apakah Al sadar mengatakan itu? Sadar. Apa karena Mister panggil aja di ruangan sini? Tidak, Tidak. tulus dari hati saya, Oke. Mister. Untuk memantau hal tersebut ya anak ya, untuk memantau apa yang Al sampaikan. Jadi Mister ada kontrak nak ya. Di sini ada lembar kontrak. Silahkan Al nanti bisa mengisi ini ya. Di lembar kontrak ini itu tujuannya adalah untuk apa ya nak? Lembar komitmen Al terhadap perubahan yang ingin Al lakukan. Nah di sini nanti ada tertanda tangan Al dan nanti tertanda tangan Mister Ridwan ya. Jadi Al nanti bisa mengisi nama saya, siap Al, kemudian pada tanggal ini saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, apa yang akan Al lakukan untuk kedepannya nanti. Kemudian usaha saya dikatakan berhasil jika usahanya berhasil jika apa ya. Kemudian apabila berhasil nanti Al berhak memberikan reward atau penghargaan kepada diri Al sendiri. Ya, penghargaannya dalam bentuk apa, Mister? Ya, dalam hal apapun ya. Sebaliknya, kalau Al melakukan tindakan yang negatif atau melanggar dari apa yang Al tuliskan di atas tadi, Al harus memberikan memberikan punishment pada diri Al sendiri. Punishmentnya apa nanti dari diri Al sendiri juga seperti itu. Ya. Kemudian kesepakatan ini akan berlaku sejak kapan? Di sini sejak tanggal ini nanti silahkan kita sepakati, nanti kita tanda tangan seperti itu. Siap, ya? Iya. Oke. Silahkan boleh diisi Al. Oke, ini di sini ditulis nah, kesepakatan ini berlaku sejak pernyataan pada tanggalnya ya, Mister ya. Iya. Oke, baik, cukup. Ini coba Mister bacakan ya, Nak ya. Saya Alga pada 24 November 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Kesepakatan ini berlaku sejak pernyataan pada 24 November 2022. Ya. Seperti ini, apakah benar apa yang Mister bacakan? Benar. Benar, ya. Kalau sudah benar silahkan Al tanda tangan di sini, kemudian dituliskan nama. Baik, ini Mister tanda tangan ya, Nak ya? Iya, Mister. Sepakat ya dengan apa yang Al tuliskan ya, Nak ya? Iya. Ya, baik, mudah-mudahan dengan komitmen ini, dengan kontrak ini nantinya Al akan menjadi lebih baik lagi, mengubah kebiasaan yang kurang baik tadi menjadi lebih positif ya, sesuai apa yang sudah dituliskan pada kontrak perilaku ini. Kemudian dalam konseling hari ini ya, apa yang kira-kira dapat kita simpulkan, Nak? Saya menjadi lebih lebih lega, terus kemudian saya juga lebih tahu apa yang salah daripada diri saya. Terus kemudian jadi saya lebih termotivasi lagi untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan menjadi lebih giat dalam belajar. Oke. Berarti Al tahu apa yang akan Al lakukan ke depannya, Nak? Iya, tahu. Apa saja coba? Tidak membolos lagi, tidak terlambat lagi, kemudian tidak tidur lagi di kelas, kemudian tidak keluar lagi saat malam, larut malam, dan lebih giat lagi dalam belajar. Jadi itu semuanya adalah yang akan Al lakukan ya. Setelah konseling ini diharapkan nanti Al dapat melakukan itu semuanya dan Mister akan memantaunya nanti dari lembar tadi dan dari persensi Al. Ya, Nak ya. Diharapkan dari proses konseling ini Al mampu merubah sikap-sikap yang tadi seperti bermain hingga larut malam, kemudian meninggalkan jam pelajaran itu menjadi yang lebih positif. Jadi Al bisa tidak membolos, kemudian nanti nilainya juga akan terlihat di situ. Kalau nilainya meningkat atau kembali seperti yang sebelumnya Al sering main itu berarti Al sudah lebih baik lagi. Siap, Mister. Ya. Gimana perasaannya
setelah mengikuti konseling? Ya lebih lega lagi, udah lebih lega dan lebih enjoy, Mister. Lega ya, Ya. sudah tahu ya nak ya. Ya. Jadi Al sudah tahu apa-apa yang akan dilakukan dan Al sudah tahu apa-apa yang tidak perlu dilakukan Ya, dan itu merugikan atau dampaknya negatif untuk Al. Ya. Ya, terima kasih nak. Kalau begitu mungkin ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup, Mister. Cukup ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya ya nak ya. Nanti ya Mister akan memantau, kalau masih belum ada perbaikan kita akan bertemu lagi. Ya. Ya. Oke, terima kasih nak. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Al boleh meninggalkan ruangan. Ya, makasih, Mister. Terima kasih nak. Ya.